Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Ada banyak hal yang harus dipelajari dan diingat ketika kita pertama kali mulai bersepeda. Sangat mudah untuk membuat kesalahan saat memilih sepeda yang tepat dan belajar cara bersepeda dengan aman di jalan. Dari lupa membawa botol air untuk hidrasi hingga ketinggian sadel yang salah. Ada banyak kesalahan yang biasa dilakukan oleh pesepeda pemula yang sangat menghambat kinerja bersepeda. Berikut ini langkah-langkah pencegahan untuk menghindari beberapa kesalahan umum yang dilakukan pesepeda pemula. Satu, ketinggian sadel salah. Posisi sadel adalah salah satu aspek penting yang membantu kita bersepeda dengan nyaman. Sadel yang terlalu tinggi atau terlalu rendah menunjukkan bahwa postur tubuh yang memadai yang diperlukan untuk mengayuh dengan aman tidak terpenuhi. Kita akan merasa tidak nyaman dan tidak efisien jika sadel kita terlalu rendah. Di sisi lain, kita dapat mengalami cedera tendon atau sendi jika terlalu tinggi. Aturan dasar untuk menentukan ketinggian sadel pada sepeda jalan raya adalah lutut kita harus berada pada posisi 25 hingga 35 derajat ketika pedal berada di bagian paling bawah. 2. Pengereman mendadak. Saat harus melambat, jangan langsung menarik tuas rem dengan keras. Pengereman harus dilakukan dengan perlahan agar distribusi bobot sepeda kita tetap stabil. Pengereman mendadak menyebabkan hilangnya kontrol dan dalam situasi tertentu dapat menyebabkan kita terjungkir. Untuk menjamin pengereman yang aman, lihat ke depan, antisipasi, dan rem perlahan. Gunakan rem depan dan belakang secara bersamaan dengan sedikit preferensi ke rem depan. Prinsip umum yang baik adalah menggunakan rem kita secara merata atau 40% depan dan 60% belakang. Rem depan sering dihindari oleh pemula karena bisa keras dan tidak nyaman jika digunakan terlalu keras. Rem di sisi lain dapat membantu kita berhenti dengan cepat dan aman. Karena rem depan jauh lebih bertenaga, kita perlu menerapkan sedikit tekanan untuk mendapatkan tingkat daya pengereman yang sama dengan rem belakang. 3. Berlebihan. Ketahui batas kita dan bersepedalah dalam batasan tersebut. Tidak ada yang salah dengan menetapkan tujuan yang tinggi, tetapi meningkatkan daya tahan dan keterampilan secara bertahap akan membantu kita mencapainya. Jangan merusak antusiasme kita dengan melakukan terlalu banyak hal terlalu cepat. Daripada berusaha terlalu keras sejak awal, ketekunan dan pelatihan yang mantap akan memberi kita hasil terbaik. Kita paham bahwa kita ingin menunjukkan solidaritas dengan turut serta pada perjalanan jarak jauh. Tetapi bila kita belum siap, hal ini justru berdampak negatif pada tubuh kita. Efeknya bisa lebih parah jika kita seorang pemula dan kurang memiliki keterampilan teknis dan stamina. Salah satu alasan terbesar terjadinya cedera adalah mencoba menempuh jarak terlalu jauh sebelum kita siap. Bangun secara bertahap, santai, dan biarkan tubuh kita menyesuaikan diri dengan jarak yang bertambah. Demikian pula jika kita akan mulai bersepeda. Jangan langsung mengayuh sepeda dengan kecepatan tinggi, karena kita akan cepat mengalami kelelahan. Lakukan peregangan di bagian awal perjalanan, lalu kayuh sepeda dengan ritme di tengah, dan kemudian baru kita bersepeda dengan kecepatan tinggi. Memporsir tenaga secara berlebihan hanya mencerminkan bahwa kita melebih-lebihkan kemampuan sendiri. Misalnya, bersepeda gunung di lintasan yang menantang dapat mengakibatkan kerusakan yang signifikan. Mencoba bersepeda di beberapa jalur sebelum kita membangun stamina yang memadai juga bisa merugikan.
Keempat, tidak cukup makanan atau minuman di perjalanan. Bersepeda membutuhkan bahan bakar, dan sistem kita tidak memiliki persediaan tak terbatas untuk membuat kita tetap melaju dalam perjalanan jauh. Setelah beberapa jam bersepeda, kita akan menghabiskan simpanan glikogen di otot dan organ tubuh kita. Hal ini dapat mengakibatkan bongking, membuat kita merasa pusing dan tidak stabil di jalan. Kita akan berada dalam masalah besar jika ingin menempuh jarak yang lebih jauh tanpa membawa makanan dan air. Adalah hal yang buruk bila dalam perjalanan kita hanya berbekal sedikit makanan dan sebotol air. Jika kita ingin bersepeda lebih dari 1 jam, disarankan untuk membawa setidaknya 40 gram karbohidrat setiap 60 menit bersepeda. Konsumsi 500 ml cairan per jam atau lebih jika kita sering berkeringat di hari yang panas. Jadwalkan istirahat kita sebelum berangkat kembali, sehingga kita dapat makan dan mengisi ulang botol kita. 5. Tidak ada suku cadang atau alat. Tidak siap menghadapi ban kempes atau kegagalan mekanik mendasar lainnya dapat membuat kita terjebak. Oleh karena itu, sebelum memulai perjalanan sepeda kita, pastikan kita telah mengemas beberapa perlengkapan dasar agar kita bisa pulang dengan selamat. Memang benar, mungkin di perjalanan kita bisa menemukan bengkel sepeda untuk memperbaiki kerusakan mekanis. Tetapi bila tidak ada, maka hanya kita yang bisa melakukannya. Misalnya, tabung cadangan, pompa portable, dan tuas ban akan membantu kita mengatasi kerusakan mendadak, termasuk ban kempes. Kita juga dapat membawa kit alat sepeda serbaguna untuk perbaikan cepat. Jika kita merencanakan perjalanan panjang dengan sepeda, kita harus memeriksa persediaan perbaikan ban. Meskipun mungkin mahal, tetapi akan mampu menangani banyak masalah selama keadaan darurat. 6. Perpindahan gigi yang salah. Kita harus belajar bagaimana menangani giring kita. Jika kita benar-benar menginginkan perjalanan yang mulus dan menyenangkan. Jika menuruni tanjakan, pilih gear rasio besar dengan menggunakan chainring terbesar dan sprocket terkecil. Jika menghadapi tanjakan, pindahkan gear ke yang lebih ringan sebelum rantai terlalu tegang. Dan jangan terburu-buru berpindah ke gear paling ringan padahal kita masih di awal tanjakan. Kesimpulan, singkatnya, pesepeda pemula cenderung melakukan 6 kesalahan umum ini, tetapi untungnya semua dapat dicegah jika kita merencanakan, mempersiapkan, dan menggabungkannya dengan tepat. Sebenarnya, jika kita berhati-hati, pengalaman bersepeda pertama kita tidak harus menyertakan kesalahan sama sekali. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.